diminta waktunya untuk melakukan wawancara dengan Bu Nina terkait dengan proses pengambilan keputusan, Bu. Baik Pak Andi, insya Allah saya dapat membantu dengan waktu yang ada pada hari ini. Ya, mungkin bisa kita mulai ya untuk wawancaranya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan di sini adalah selama ini sebagai kepala sekolah, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kerusakan moral? Yang saya lakukan tentunya yaitu dengan mengidentifikasi apakah itu benar lawan benar ataupun benar lawan salah. Nah dari sana setelah kita mengidentifikasi kita akan tahu apakah ini dilema etika ataupun ini adalah rujukan moral. Oh ya, baik. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan proses pengambilan keputusan tersebut terhadap kasus-kasus yang benar lawan benar, kasus dilema etika yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang saya lakukan selama ini yaitu dengan bermusyawarah bersama Bapak Ibu guru dan mengambil keputusan menggunakan paradigma. Kemudian saya gunakan prinsip, kemudian yang terakhir saya menggunakan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Itu yang biasa saya lakukan. Ya, sudah bagus sekali ya Bu sebenarnya. Kemudian kalau terkait dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira prosedurnya atau langkah-langkahnya seperti apa ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Alhamdulillah untuk langkah-langkah pengambilan keputusan itu dan harus kita terapkan, diantaranya yang pertama yaitu kita akan memulai dari nilai yang bertentangan. Kemudian yang kedua kita harus mengetahui siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiga kita dapat mengumpulkan fakta-fakta. Dari yang ketiga, kemudian yang keempat, kita dapat menentukan paradigma. Setelah kita menentukan paradigma, yang kelima, kita menentukan prinsip. Kemudian yang keenam, yaitu kita menguji benar atau salah. Setelah kita menguji benar atau salah, kemudian yang ketujuh, yang kita lakukan adalah opsi trilema. Kemudian yang ke-8 kita mengambil suatu keputusan tadi. Kemudian yang terakhir yang ke-9 yaitu kita harus merefleksi keputusan yang sudah kita ambil tersebut. Jadi itu ada 9 langkah yang harus kita pelajari dan kita tegakkan. Ya. Baik, laksanakan. Ya, ternyata cukup rumit juga ya, ada 9 langkah yang harus di. Iya Pak. Untuk selanjutnya Bu, kira-kira hal apa ya Bu ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Seperti yang saya jawab pada nomor 2 tadi, pertanyaan nomor 3, yaitu dengan musyawarah tadi Pak. Dengan musyawarah berarti kita sudah melakukan musyawarah dengan guru maupun dengan orang tua siswa atau melalui murid, kemudian dengan komite sekolah ataupun dengan warga yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi lebih ke ini yang paling efektif itu memang melakukan musyawarah gitu ya. Iya, kalau kita musyawarah berarti kan kita komunikatif. Oh iya. Jadi inti saya menggunakan musyawarah ini agar ada komunikasi. Oh, iya. Selanjutnya Bu, kira-kira hal-hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bu? Kira-kira apa itu? Ada hal-hal atau apa yang bisa menjadi yang kira-kira menurut Ibu itu menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan dalam mengambil keputusan itu yang sering saya rasa paling berat itu jika keputusan itu sifatnya situasional.
situasional itu berarti kita harus segera mengambil keputusan. Nah, kita harus memutuskan segala sesuatu dalam waktu yang singkat sehingga kita tidak dapat menerapkan pengambilan 9 langkah pengambilan keputusan itu secara utuh. Jadi kita mungkin hanya mengambil salah satu di antaranya yang kita anggap itu cocok untuk kita mengambil keputusan. Tapi kita tidak boleh meninggalkan 9 langkah itu tadi karena segera sifatnya. Iya. Misalnya dalam forum rapat itu ada pertanyaan terus harus segera menjawab dan keputusannya apa, mungkin seperti itu Bu? Iya, di antaranya itu Pak. Iya. Baik, untuk selanjutnya Bu, ketika dalam sebuah kasus dilema etika ini ada nggak Bu jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah mungkin Ibu menyelesaikan di waktu itu atau di tempat itu, ataukah ada sebuah jadwal yang sudah tersusun, kemudian kalau ada mungkin prosedurnya seperti apa? Untuk pengambilan keputusan yang sifatnya terjadwal itu memang ada Pak. Karena yang sering terjadi saat ini kita mengambil keputusan itu yang pertama yaitu pengambilan keputusan secara singkat, yang kedua pengambilan keputusan yang bisa terjadwal atau bisa jangka panjang karena terjadwal. Nah, kalau yang singkat tadi seperti pertanyaan sebelumnya yaitu sifatnya situasional, tetapi yang terjadwal ini kita bisa lakukan dengan menjadwal, kemudian kita jika keputusan itu sangat penting dan harus dijadwalkan segera untuk dapat kita musyawarahkan secara bersama-sama. Kemudian dengan penjadwalan ini biasanya banyak orang yang terlibat. Jadi penjadwalan ini dikarenakan kita harus mungkin memanggil orang tua murid, komite sekolah, bapak ibu guru yang terlibat, banyak yang terlibat komunikasi tadi. Itu alasannya. Ya Bu, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira apakah ada Bu seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini? Kita tinjau dulu, kita ini kan dalam suatu organisasi. Berarti di sekeliling saya banyak orang-orang yang bersama-sama dengan saya dalam satu tujuan. Jadi yang pertama, orang yang membantu saya adalah bapak ibu guru. Kemudian keputusan yang saya ambil ini saya juga harus bertanggungjawabkan ke atasan saya. Karena apa? Karena setiap keputusan yang kita ambil kemudian kita bertanggungjawabkan ke atasan kita. Itu seperti pengawas sekolah, kemudian bisa diteruskan lagi sampai ke dinas karena sifatnya kita adalah dalam suatu organisasi. Jadi ada yang bertanggung jawab, misalnya saya kepala sekolah, nanti ada yang bertanggung jawab di atas saya adalah pengawas sekolah, kemudian ada yang dari dinas. Jadi di sini tetap itu memperhatikan dari nilai tanggung jawab juga ya Bu ya? Iya. Dan untuk pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini tadi, kira-kira pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik di sini adalah di saat kita mengambil keputusan itu kita harus tidak boleh gegabah. Yang mana kita harus punya banyak pertimbangan-pertimbangan agar keputusan yang dapat kita ambil atau yang sudah kita ambil tadi menjadi suatu keputusan yang sangat bertanggung jawab atau bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Baik Bu Nina, terima kasih atas wawancara ini ya, cukup menarik sekali dan saya melihat luar biasa ya penyelesaian pengambilan keputusan dari yang sudah dilakukan selama ini di sekolah ini. Mungkin itu saja yang bisa kita komunikasikan hari ini ya Bu ya. Dan saya mau izin Bu untuk undur diri karena mungkin habis ini saya masih ada kelas ya Bu ya. Saya mohon izin dulu Bu. Jadi terima kasih. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini menjadi sesuatu yang terbaik dan semoga anak-anak tambah senang di kelas.
selama Ibu menjadi kepala sekolah itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah itu termasuk problematika atau juga mengapa? Baik, ketika ada permasalahan, pertama kita identifikasi dulu nilai-nilai kebajikannya. Apakah masalah itu benar atau lawan benar atau benar lawan salah. Jadi identifikasi dulu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilematika yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, jadi sebelum mengambil keputusan kita identifikasi dulu paradigmanya, kemudian kita menemukan prinsip-prinsipnya, prinsip apa yang mau kita kedepankan seperti itu, kemudian kita baru menentukan langkah-langkah itu. Kalau terkait dengan langkah-langkah itu dalam mengambil keputusan itu kira-kira langkah-langkah yang seperti apa yang Ibu gunakan selama? Oh iya, baik. Jadi sebuah keputusan itu harus kita ambil dengan hati-hati dengan beberapa langkah. Yang pertama kita identifikasi dulu nilai-nilai yang berkembang apa saja, kemudian siapa saja yang terlibat. Nah, kemudian kita lihat bagaimana yang terjadi di lapangan, mengumpulkan fakta dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat, kita uji paradigmanya bagaimana. Kemudian setelah itu melakukan prinsip pengambilan. Ya, kemudian setelah itu kita investigasi dilema. Setelah itu kita baru memberikan keputusan, dan setelah ada keputusan pun kita harus refleksikan kembali bagaimana keputusan yang sudah kita ambil. Luar biasa ya, ternyata pengambilan keputusan yang Ibu gunakan di sini cukup menjelaskan ya, banyak sekali pertimbangannya. Termasuk untuk selanjutnya itu kira-kira hal apa saja itu yang selama ini itu Ibu anggap efektif dalam melakukan pengambilan keputusan di lingkungan itu. Baik, jadi dalam mengambil keputusan ini kita lebih utamakan prinsip musyawarah ya. Kita kolaborasi, kita musyawarah, dan kita juga harus memperhatikan sisi manusia. Jadi intinya ada kolaborasi ya. Iya. Kalau hal-hal yang mungkin selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada itu berapa? Iya, tentunya ada. Ya, contohnya misalnya kita mengambil keputusan yaitu kita kedepankan nilai kepedulian, tetapi apa yang kita putuskan tadi tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu akan menjadi tantangan bagi kita. Baik, untuk selanjutnya Bu, dalam proses pengambilan keputusan tadi, apakah ada jadwal tertentu Bu, untuk melakukan pengambilan keputusan atau mungkin Ibu menyelesaikan masalah itu atau pengambilan keputusan itu dalam waktu seketika itu? Oh, kalau seperti itu tergantung dari masalahnya sendiri. Jika masalah itu bisa kita selesaikan pada waktu itu juga, kita selesai. Kemudian, tetapi kalau masalah itu tidak bisa kita selesaikan dalam waktu tersebut, dan ini biasanya melibatkan pihak lain, misalnya orang tua atau sahabat sekitar, itu kita buat jadwal dulu bagaimana nanti pihak-pihak terkait dapat kita kumpulkan, kita bermusyawarah bersama untuk menentukan keputusan. Jadi tergantung kasusnya. Iya, betul. Bisa yang diselesaikan seketika dia selesaikan, itu ya kita berjadwal untuk pengambilan keputusan. Kalau ini Bu, kira-kira ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin menjadi pendukung Ibu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan, atau mungkin yang menjadi penghambat Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan di lingkungan? Baik, jadi dalam kita menentukan keputusan itu kan seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah melalui kegiatan musyawarah, dan nanti kita bisa melihat sisi positif negatifnya apabila kita mengambil keputusan tersebut. Dan itu dalam kegiatan musyawarah itu kita mendapatkan masukan dari teman-teman, masukan dari berbagai pihak yang itu nanti kita lihat positif negatifnya. Yang pasti kita ambil keputusan itu adalah yang lebih baik. Itu
Jadi masukan-masukan dari orang lain itu akan memudahkan kami dalam mengambil keputusan. Ibu, ini yang terakhir dari semua yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika melakukan pengambilan keputusan? Ya, jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus memperhatikan kepentingan murid, memperhatikan kenyamanan murid. Berpihak pada murid. Ya, berpihak kepada murid. Kemudian kita juga harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Jadi apa yang kita putuskan itu harus membawa kemanfaatan. Baik Bu, saat ini terima kasih atas wawancara hari ini. Saya rasa cukup menarik sekali, tadi jawaban itu juga sudah sangat bagus sekali. Ternyata sudah menggunakan paradigma pengambilan keputusan, kemudian menggunakan prinsip pengambilan keputusan dan juga langkah-langkah pengambilan keputusan. Terima kasih Bu Satri, mohon maaf bukan mengganggu waktunya. Mungkin saya mau pamit dulu Bu untuk kesana ini untuk melanjutkan kegiatan saya. Baik Pak Adi, silakan. Semoga kegiatan wawancara ini bisa bermanfaat. Terima kasih Bu. Oke.